Taufik sudah bisa dimulai. Oke, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Bahtiar dari kelompok 1, mewakili teman-teman saya yang mewakili teman-teman kelompok yang lain yang presentasi pada kesempatan kali ini untuk membuka daripada presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD, dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam kelas virtual. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang. Nah, langsung saja saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan materi. Kami membahas jurnal dari Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial oleh Arlanda Nisa Rahma dan Dini Anggraini Dewi dengan judul Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dalam Kehidupan Sehari-hari. Next. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Ahmad Hussein, Iza Sadika, Fadullah Hindriyati, Nurul Anisa M, dan saya sendiri Taufik Bahtiar. Next. Baik, langsung saja di materi yang pertama atau poin yang pertama yaitu pendahuluan. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Pancasila ini sebagai identitas yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan identitas yang lainnya, di mana Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik saja, namun lebih pada identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku warga negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila sendiri lahir dari masyarakat Indonesia dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Artinya bahwa dengan adanya Pancasila ini, segala tindakan tidak boleh menyimpang dari Pancasila, segala perilaku perbuatan yang kita lakukan setiap hari harus berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila. Next. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah kajian pustaka. Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai way of life. Artinya segala tindakan yang kita lakukan harus berpedoman terhadap Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, dan juga petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah segala tindakan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini perlu kita junjung tinggi agar bisa terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur. Next. Nah, metode penelitian yang digunakan mereka yang membuat jurnal adalah metode kualitatif dan juga metode studi literatur. Metode kualitatif artinya metode yang bersifat universal, tidak mendetail, serta tidak pasti dan sangat fleksibel. Sedangkan studi literatur artinya penelitian dengan cara meneliti dan mencari referensi-referensi berupa buku-buku berkenaan dengan tema yang diusung oleh penulis. Next. Nah, sejarah lahirnya Pancasila secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia itu diawali dengan
dibentuknya BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. Nah, pada tanggal 9 Agustus, pemerintah Jepang membentuk panitia PPKI dan melaksanakan sidang pertama untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, dan pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia ini dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Nah, poin pembahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, nilai-nilai ini diimplementasikan dalam 5 poin Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan baik, mohon maaf saya lanjutkan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini disimbolkan dengan bintang, yaitu bintang yang tunggal, diartikan bahwasanya melambangkan keesaan Tuhan. Nah, implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan kepada kita bahwasanya setiap masyarakat itu berhak memilih agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai, artinya bahwa kita harus bekerja sama, bersatu, sehingga kuat seperti rantai. Implementasinya bahwasanya kita sebagai warga negara, setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, tidak membeda-bedakan dari suku, agama manapun. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, artinya menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwasanya setiap kita mengambil keputusan itu didasarkan pada musyawarah, yaitu keputusan bersama untuk memperoleh sebuah mufakat. Dan yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Baik, itulah dari sesi pemaparan materi kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya untuk membacakan atau memberikan kesimpulannya masing-masing. Tes. Baiklah. Terima
kasih dari saudara Taufik Batiar. Saya atas nama Ahmad Hasan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan jurnal adalah Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang harus dijadikan sebagai pandangan hidup dan pedoman dalam berperilaku. Implementasi Pancasila dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi seperti korupsi, intoleransi, dan konflik sosial. Selain itu, implementasi Pancasila juga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang memiliki suku, agama, dan budaya. Contoh-contoh konkret implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti toleransi antar umat beragama, gotong royong dalam masyarakat, dan menghormati keberagaman budaya. Poin penting di sini yaitu implementasi Pancasila dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan yang saya dapat sendiri, di mana Pancasila itu merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau nilai yang seperti kita tahu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, demokrasi yang dijiwai oleh musyawarat dan mufakat, persatuan Indonesia yang berdasarkan keragaman dalam satu kesatuan bangsa, dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kebenaran dan keadilan. Pancasila memegang peran penting dalam menjaga keutuhan negara dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan, serta memberikan arahan bagi penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Sekian dari saya yang bisa saya berikan. Saya berikan ke teman saya selanjutnya. Baik, kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal yaitu selain sebagai identitas negara, Pancasila juga seharusnya menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena isi dari Pancasila itu sendiri mampu menjadi petunjuk arah atau patokan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal ini adalah bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Artinya sumber dari segala sumber hukum yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya, Pancasila merupakan dasar negara dan identitas negara bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 unsur ketuhanan. Berarti manusia bebas memilih 5 unsur, yaitu ketuhanan, di mana manusia bebas memilih agama dan keyakinan. Kemanusiaan, yaitu manusia memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Adil dan beradab dalam masyarakat, serta persatuan dan kekeluargaan bangsa Indonesia. Kerakyatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Keadilan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Itu yang saya dapat bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya langsung saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan jurnalnya. Tak banting. Padahal Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada juga suaranya? Oke, saya mewakili kelompok 2 sebagai presentator pada materi membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi. Adapun nama-nama dari kelompok saya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Salah kok kayaknya. Biar Oke, next nih. Kok lama ya? Ngestak nih slide-nya. Oke, maaf, tadi ada kendala, saya lanjutkan. Ini adalah peta materi yang akan saya bacakan. Oke, next. Pada bagian pendahuluan, Pancasila sebagai ideologi negara, pertama perlu dipahami Pancasila dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu panca berarti 5 dan sila dapat diartikan sebagai pedoman atau pegangan. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara berarti 5 pedoman yang digunakan atau dijadikan dasar dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Pancasila sebagai karakter suatu bangsa, yaitu dalam hal karakter yang menjadi ciri khas pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya globalisasi. Globalisasi secara bahasa dipahami sebagai artinya itu mendunia atau proses memasuki ruang lingkup dunia, di mana globalisasi itu menghilangkan batas-batas dalam hal budaya, teknologi dan sebagainya, itu menyatu dalam satu dunia, tidak ada lagi batasan antar negara dalam hal globalisasi. Globalisasi ini membawa dampak buruk sekaligus dampak baik bagi bangsa Indonesia. Kita akan fokus kepada dampak buruk, dapat dilihat pada slide, yaitu yang pertama terkikisnya jati diri bangsa. Jadi adanya globalisasi dapat membawa pengaruh buruk, yaitu jati diri bangsa bisa terkikis. Kemudian terjadi banyak penyimpangan akibat masuk budaya-budaya baru yang barangkali tidak sesuai dengan norma kaidah berkehidupan kita, yang akhirnya itu diartikan sebagai penyimpangan. Yang ketiga adalah hilangnya karakter suatu bangsa. Nah, ini karakter suatu bangsa kita bisa hilang karena digantikan oleh budaya lain yang masuk ke negara kita. Oke, silakan di next. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis di sini adalah yaitu menggunakan pendekatan studi pustaka atau library research. Kemudian next. Nah, hasil dan solusi. Adapun yang menjadi hasil dari yang dilampirkan pada jurnal ini, membumikan Pancasila itu bisa diartikan sebagai pengimplementasian nilai Pancasila kepada karakter penerus bangsa, terkhusus dalam menghadapi era globalisasi. Sebagai contoh, kita dapat mengambil contoh pada 5 sila dengan 5 nilainya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Pada nilai ketuhanan dapat kita implementasikan atau contoh dari membumikan Pancasila, yaitu tetap rajin dalam beribadah, karena barangkali ada budaya masuk seperti budaya LGBT, itu bisa kita lawan dengan tetap rajin beribadah. Jadi tidak ikut-ikutan menjadi LGBT, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada sila ketuhanan, kepada norma-norma keagamaan sesuai dengan agama yang dipegang masing-masing. Selanjutnya adalah nilai kemanusiaan. Nah,
adapun contoh membumikan Pancasila sebagai implementasi nilai kemanusiaan adalah menghindari tindak-tindak rasisme, tidak beranggapan bahwa kamu dari timur, saya lebih baik daripada kamu, kamu dari barat, berarti saya lebih kuat daripada kamu dan sebagainya. Kita harus menghindari tindak praktek rasisme dalam pengimplementasian nilai kemanusiaan. Selanjutnya nilai persatuan, tidak jauh dari praktek rasisme. Kita harus beranggapan bahwa kita tidak boleh terpecah belah karena suatu perbedaan yang kecil, karena perbedaan suku adalah perbedaan yang kecil, sedangkan kita punya persamaan yang jauh lebih besar, yaitu sama-sama merupakan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai kerakyatan. Dalam nilai kerakyatan ini contohnya adalah kita mengutamakan keputusan umum atau memperoleh mufakat sebelum bertindak mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir nilai keadilan, dapat kita ambil contoh dalam kepemimpinan orang-orang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, misalnya berkewajiban mendahulukan atau mengutamakan kepentingan orang-orang yang berada di bawahnya atau rakyat-rakyatnya dibanding kepentingan keluarganya. Misal menghindari tindak nepotisme, bukan berarti dia keluarganya si kepala dinas jadi dia yang bisa menempati jabatan-jabatan tertentu. Nah, itu untuk contoh implementasi nilai keadilan. Oke, selanjutnya kita akan simpulkan. Nah, dari jurnal yang telah dibagikan kepada kelompok kami dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama itu Pancasila sebagai pedoman atau tuntunan untuk seluruh rakyat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, adanya globalisasi menimbulkan dampak pada tergerusnya karakter bangsa, dan salah satu upaya untuk kembali meningkatkan atau melahirkan kembali jati diri bangsa adalah dengan membumikan Pancasila. Dan yang ketiga adalah dengan terciptanya generasi yang bernilai, yang mempunyai jati diri dan karakter yang kuat sebagai bangsa Indonesia, itu dapat dengan secara tidak langsung akan menunjang pertumbuhan bangsa Indonesia, memajukan negara Indonesia, dan secara tidak langsung juga akan melawan tema utama yang kita ambil pada jurnal ini, yaitu melawan era globalisasi, dampak-dampak era globalisasi. Selanjutnya adalah sesi pembacaan kesimpulan dari teman-teman kelompok saya. Dengan ini saya persilahkan. Nirmala mic-nya. Teman kelompok kemana? Halo, kelompok mana Ki?
barangkali tidak usah urutan yang dianu ya, langsung saja. Yang tidak bermasalah mau dulu yang bisa langsung bacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Kesimpulan menurut saya dari jurnal Membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi adalah Pancasila menjadi pegangan, pedoman, dan patokan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di era globalisasi ini kita perlu menerapkan sebuah karakter pada seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak terjerumus kepada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan pada era globalisasi ini. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan karakter yang baik bagi penerus bangsa yang mempunyai jati diri dengan mempertahankan keaslian dari bangsa sehingga bangsa Indonesia dapat membumikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan hasil pembahasan, yaitu kita tahu bahwa pada era globalisasi yang sekarang memang membawa dampak yang sangat memprihatinkan bagi negara kita tercinta. Maka dari itu perlunya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tuntunan dalam berbangsa dan bernegara agar menghasilkan penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter yang kuat dalam membangun bangsa. Jadi Pancasila ini juga bukan hanya sebagai tuntunan atau pedoman untuk menjalani berbangsa dan bernegara, tapi juga sebagai filter untuk memilih budaya-budaya mana yang dapat diterima dan bisa bermanfaat bagi bangsa kita ini. Terima kasih, saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu Pancasila sebagai pedoman atau rambu-rambu bagi semua orang, bangsa dan negara dalam penyelenggaraan segala bidang kehidupan. Sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, karakter bangsa harus dikembangkan. Nah, salah satunya adalah landasan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada para pendukung bangsa. Dengan pengertian nilai-nilai Pancasila secara mendalam, dapat digunakan untuk menciptakan pengikut suatu bangsa yang memiliki identitas dan karakter yang kuat. Dan para pemersatu bangsa harus harus mampu menjaga keaslian dan keutuhan bangsa Indonesia dan mampu menemukan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di era globalisasi ini. Terima kasih. Oke, itulah tadi pembacaan kesimpulan dari kelompok kami. Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri dan untuk teman-teman jangan mundur karena sadar diri. Oke, terima kasih. Oke, baik. Materi ketiga yaitu berjudul Perwujudan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dalam Pembelajaran Abad 21 melalui penerapan Profil Pelajaran Pancasila yang ditulis oleh Muhammad Dewa Zulki, Nimas Alzin Tiwandani, Firmai Haji Siregar, dan Dian Saputri. Di kelompok 3 ini saya terdiri atas 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Faisal, kemudian Adis Apriala Putri, Nur Juni S, Ade Alfian, Muhammad Ashraf Naim, dan Ardiawan. Oke, adapun outline materi kita yang pertama yaitu adanya pendahuluan. Pendahuluan terbagi atas 4, yaitu yang pertama sesuai dengan materi saya tadi yaitu perwujudan identitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama yaitu pendidikan.
Pendidikan adalah hal yang penting dalam membawa kemajuan bangsa Indonesia. Generasi sekarang akan menggantikan peran penting dalam pembangunan dengan ilmu yang baik, maka baik pula masa depan. Kemudian entitas. Entitas adalah keunikan yang dimiliki bangsa Indonesia seperti suku dan budayanya. Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Kemudian Pancasila. Pancasila merupakan identitas dan entitas bangsa yang perlu dilestarikan, sehingga diperlukan pendidikan Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila akan diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan diajarkan di lembaga pendidikan formal, informal, dan maupun non-formal. Kemudian pembelajaran abad 21 berpusat pada siswa dengan mengandalkan keterampilan dan diberlakukan penetapan profil pelajar Pancasila. Keberadaan abad ke-21 ini ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah memasuki 5.0 yang mana pada abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan atau abad globalisasi, sehingga diperlukannya pendidikan Pancasila untuk membentuk adanya profil pelajar Pancasila. Kemudian metode penelitian. Adapun metode penelitian dari jurnal yang saya bawakan ini, yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu ada pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh informasi terkait penerapan profil Pancasila. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam metode penelitian ini yaitu yang pertama metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Metode observasi ini akan dilakukan pada subjek-subjek penelitian, yaitu subjeknya yang terdiri dari 25 orang dari kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 15 Jambi, yang dimana subjek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purpose sampling. Kemudian metode wawancara yang dilakukan juga dengan subjek penelitian, kemudian dokumentasi, di mana peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan. Data observasi ini akan dituangkan dalam catatan lapangan, buku, dan agenda. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data ini yang digunakan yaitu teknik deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumus statistika, namun dideskripsikan dalam uraian naratif. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif ini, yaitu diberikan kejelasan sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Hasil analisa ini berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Next. Kemudian hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi terlihat di kelas 4 SD Negeri 15 Jambi, sekolah tersebut melakukan pembelajaran yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di kelas tersebut terlihat guru kelas yang berinisial Ibu sedang melakukan pembelajaran di kelas tersebut yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Dari wawancara oleh seorang guru dipahami bahwa terdapat 6 indikator profil Pancasila yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa identitas dan entitas Pancasila diwujudkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat membawa peserta didik menjadi pelajar yang berjiwa Pancasila. Dari penelitian ini pula ditemukan bahwa profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam profil pelajar Pancasila ini seperti saya katakan tadi, yaitu sesuai dengan 6 indikator profil Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar krisis, dan kreatif. Next.
Kemudian adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21 yaitu profil pelajar Pancasila merupakan rumusan dari cita-cita pendidikan nasional serta sintetis dari berbagai referensi termasuk hasil kajian di Indonesia dan juga di tingkat internasional. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki 6 dimensi yang terbangun secara optimal dan seimbang, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang mana merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya saya berikan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan kesimpulan berdasarkan pemahaman sendiri dari pembahasan jurnal yang telah dibahas tadi. Baik, saya akan menyimpulkan berdasarkan pembahasan jurnal kami, yaitu pendidikan adalah ujung tombak bangsa. Karena generasi yang berpendidikan akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Berdasarkan kepada Pancasila yang mencerminkan pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Keterampilan merupakan komponen penting yang dibutuhkan dalam volume 4 nomor 3 dari tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RO, perwujudan entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad 21 adalah profil pelajar Pancasila yang mana membentuk karakteristik peserta didik dengan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi pelajar yang siap untuk kedepannya. Sekian dari saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil pada jurnal ini yaitu profil pelajar Pancasila merupakan salah satu cara agar peserta didik mampu mengembangkan keterampilannya di tengah perbedaan atau keragaman yang ada, sehingga dapat bekerja satu sama lain dan saling menguntungkan untuk tujuan yang sama. Itu saja kesimpulan dari saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih atas kesempatan. Saya dapat ambil dari nilai sebuah hasil penelitian tentang perwujudan entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pembelajaran abad ke-21 melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Dalam kehidupan kesimpulannya ialah dalam kehidupan seorang pelajar itu memiliki sebuah kehidupan yang berkompeten, berkarakter dan berakhlak seperti dari nilai-nilai Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila merupakan kumpulan kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari melalui lintas disiplin ilmu. Dan profil pelajar Pancasila tertuang dalam 6 dimensi yang mana setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang dapat menggambarkan kompetensi dan karakter tersebut. Nah, sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal, yaitu pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membawa kemajuan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Karena pendidikan adalah salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dengan pendidikan, kita dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik.
Entitas bangsa adalah keunikan yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti suku, budaya, nasionalitas, dan kasta. Tapi, dengan adanya Pancasila, maka Indonesia akan membentuk suatu kesatuan Republik Indonesia. Itu saja kesimpulan dari saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, itu saja yang dapat kelompok saya paparkan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang, saya berikan kepada kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil review jurnal yang telah kami laksanakan. Adapun jurnal yang telah kami review yaitu jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan oleh Susanto yang berjudul Pancasila sebagai Identitas dan Nilai Bangsa, Analisis tentang Peran Pancasila sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara. Namun sebelumnya, Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Berhubung kita sedang bersama dalam pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa yang akan mendatang. Bersama saya, Nur Rahma Agusnaya sebagai pemateri dari kelompok 4, dan perkenalkan rekan saya, Amelia Uswatun Hasana, Nur Febrianti, Dedi Rizaldi, dan Fikrul Mustanir. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Dari hasil analisis atau hasil review kami pada jurnal ini, bahwasanya yang melatar belakangi topik pada jurnal ini adalah peran penerapan Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara untuk meminimalisir adanya krisis identitas bangsa dan melemahnya nilai-nilai ideologi Pancasila. Modal sosial memiliki peran yang penting dalam pembentukan masyarakat yang berbangsa dan berbudaya yang tidak terlepas dari ideologi sebagai dasar negara. Modal sosial menjelaskan adanya sebuah hak hakiki yang dimiliki oleh masyarakat sebagai cerminan dalam pembentukan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yaitu research library atau studi pustaka, yakni metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam sebuah analisis atau penelitian. Nah, selanjutnya, pada bagian pembahasan, pada jurnal ini secara garis besar membahas terkait 5 poin. Yang pertama adalah peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Nah, Pancasila disebut sebagai identitas bangsa di mana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, di mana sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertandingi. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. Modal sosial atau sosial kapital dapat dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan manusia, di mana modal sosial ini dapat didefinisikan sebagai satu kata makna trust atau kepercayaan. Hilangnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan awal munculnya paham fundamentalis dan kapitalis di Indonesia. Peran Pancasila dalam menanggulangi ini yaitu membangun jati diri bangsa Indonesia melalui trust atau kepercayaan. Pancasila mempunyai keunggulan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang mengandung makna saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan, dan juga Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Poin selanjutnya adalah krisis identitas dalam kehidupan berbangsa. Nah, di era globalisasi yang sedang melanda masyarakat dunia, cenderung melebur semua identitas menjadi satu, yaitu tatanan dunia baru, termasuk Indonesia. Untuk itulah, masyarakat Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jati dirinya.
bangsa Indonesia memiliki identitas, yaitu Pancasila. Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan di antara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan. Dengan adanya krisis identitas ini menyebabkan munculnya berbagai paham di Indonesia seperti paham globalisme dan fundamentalisme. Selanjutnya adalah korupsi sebagai wujud krisis identitas nasional atau identitas bangsa. Nah, adanya krisis identitas bangsa yang terjadi selama beberapa dekade menyebabkan mentalitas bangsa menjadi tergerus dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yang berperan sebagai modal sosial bangsa, contoh, vonis bebas korupsi atau SP3, lebih banyak di tingkat penyelidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian ayam, bahkan seringkali korban penganiayaan yang dihakimi oleh massa. Nah, kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan sebagai salah satu nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan peran Pancasila sebagai modal sosial. Ketika kepercayaan atau trust masyarakat itu mulai meredam terhadap nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik awal dari munculnya krisis identitas yang menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan tidak menghiraukan lagi nilai-nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila itu. Dan selain krisis identitas yang bersifat moralitas dan kekuasaan, muncul kasus fundamentalis agama yang dalam hal tindak pidana korupsi. Nah, poin terakhir yaitu fundamentalisme agama sebagai akibat lemahnya pengamalan nilai ideologi Pancasila. Indonesia merupakan negara yang meyakini keberadaan agama sebagai hal tersebut. Perbedaan keyakinan yang terdapat di dalam masyarakat itu merupakan multikulturalisme bangsa Indonesia. Namun, tidak jarang hal tersebut justru mendorong berbagai keributan atau kerusuhan. Krisis agama yang bersifat kerusuhan tersebut tidak hanya terdapat pada masyarakat yang berbeda keyakinan, bahkan tak jarang dari mereka yang mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama justru malah mengalami konflik internal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya jiwa nasionalisme bangsa, yaitu jiwa yang mengikat pada satu rasa dan satu tujuan. Modal sosial terbentuk karena trust atau kepercayaan masyarakat terhadap apa yang mereka dengar dan lihat. Sekian hasil review dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menyimpulkan hasil pemaparan pembahasan pada hasil review kami. Baik, terima kasih. Dari jurnal yang kami bahas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat, yang mana hukum itu berdiri atas ideologi Pancasila yang memiliki peran untuk mengatur dan sebagai pondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan ideologi yang paling tinggi di mana dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, masyarakat dapat hidup bersama dengan saling menghargai, membaur, dan bisa membentuk sebuah kepercayaan sebagai modal untuk membangun bangsa yang berjiwa besar dan bermoral. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal yaitu Pancasila sebagai modal sosial untuk membangun jati diri bangsa Indonesia. Sebagai modal sosial, tentunya Pancasila memberikan nilai tersendiri. Artinya, Pancasila mempunyai nilai dan peran implementasi dalam penyelenggaraan negara. Ketika kepercayaan masyarakat mulai meredam terhadap nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik awal dari muncul krisis identitas yang menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan tidak akan mematuhi nilai-nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal yaitu pengamalan nilai ideologi Pancasila merupakan suatu usaha yang sangat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi fenomena krisis identitas, di mana ini dapat menimbulkan masalah-masalah seperti
korupsi, dan fundamentalisme agama. Selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok saya. Baik, kesimpulan yang dari saya yang berdasarkan hasil pembahasan jurnal yaitu beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas bangsa atau krisis identitas, maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis. Akibatnya banyak kasus yang terjadi seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gerakan separatis, agama, dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat. Adanya konflik individu yang berbaur menjadi sebuah konflik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang menandakan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Krisis identitas yang ditandai dengan krisis moral juga ikut andil dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan kepada kelompok selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Izinkan saya, perkenalkan saya Rina Srian Jeffrey Tudonbe, perwakilan dari kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil review jurnal kewarganegaraan oleh Suzahra Selasabila dan Dini Anggraini Dewi dengan judul Pancasila Penuntun Generasi Milenial. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Ahmad Aiman Sanjaya, Dian Syahra, Pasriani, Nurul Islamia, dan Uday Abisheka Ravena. Next. Baik, pada bagian pendahuluan, terdapat beberapa poin penting yang bisa kami ambil. Yang pertama yaitu Pancasila terkesan memaksa atau imperatif. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila tidak disertai sanksi. Yang ketiga, Pancasila sebagai tombak pedoman bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila telah disetujui dan disepakati oleh para pendiri negara. Yang kelima, Pancasila sebagai segala sumber hukum juga merupakan sumber hukum nasional. Yang keenam, penerus bangsa kini kurang meresapi dan memahami nilai dari ideologi Pancasila. Dan yang terakhir yaitu diperlukan adanya penanaman dalam diri masyarakat Indonesia akan nilai budaya bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah studi literatur, yaitu memanfaatkan buku, majalah, artikel, maupun jurnal yang ada yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian yang diambil sebagai bahan penelitian. Next. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian ini kami menemukan beberapa tantangan dan solusinya. Di mana tantangan tersebut yang pertama, generasi milenial cenderung menginginkan sesuatu yang instan dan harus serba ada yang berdampak pada sikap acuh tak acuh pada lingkungan. Yang kedua yaitu implementasi nilai Pancasila yang semakin tergerus. Yang ketiga yaitu tantangan generasi milenial adalah banyaknya arus yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat yaitu globalisasi memicu perkembangan dan perubahan budaya dan moral Indonesia. Adapun solusinya yaitu Pancasila dipercaya dapat meluruskan arah pembangunan karakter generasi milenial. Yang kedua yaitu diamalkannya Pancasila maka semakin terarah kehidupan bangsa dan sesuai dengan nilai moral. Yang ketiga, Pancasila mengupayakan menopang urgensi dari setiap permasalahan bangsa di Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu generasi muda harus bisa dan bersikap tegas menolak budaya yang merusak. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang terdapat di dalam jurnal Pancasila Penuntun Generasi Milenial ini ialah Pancasila sebagai 5
dasar ideologi bangsa Indonesia harus menjadi penuntun dari adanya globalisasi yang menjadi pelopor perubahan dan motivasi dalam semangat perubahan dan kemajuan dalam segala bidang yang semakin menyesuaikan zaman. Generasi milenial cenderung menginginkan sesuatu yang instan dan semuanya harus serba ada. Dampak dari situasi tersebut, generasi milenial cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan sosial, perkembangan berita politik, bahkan mereka, generasi muda ini, mengejar nilai-nilai kebebasan. Urgensi Pancasila menjadi 5 dasar ideologi negara merupakan upaya guna menunjukkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman kemerosotan yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sekian hasil review yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan kelompok saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rina Asriani. Adapun kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal adalah eksistensi Pancasila menurut generasi milenial dapat menjadi jembatan emas untuk kaum milenial membangun batas apa yang bisa diterima dari pengaruh luar yang merugikan dan tidak etis atau negatif. Generasi milenial harus sadar bahwa semua milik Tuhan sehingga kesombongan dalam diri manusia bisa terminimalisir dan berusaha untuk selalu mengambil manfaat positif dalam setiap kemudahan. Bukan untuk mengambil kekuasaan, apalagi menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang dalam kekuasaannya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Adapun kesimpulan dari saya yaitu Pancasila adalah dasar falsafah dari ideologi negara yang diharapkan dapat membentuk pandangan hidup dasar pemersatu bangsa Indonesia. Lambang pemersatu dan kesatuan serta bagian dari pertahanan bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini karena sangat penting untuk mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab yang selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan sosial karena didasarkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal adalah Pancasila lahir bergandengan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa tentunya mengharapkan masyarakat Indonesia agar lebih cerdas dan memiliki kekuatan untuk memilih nilai-nilai budaya yang ada agar pengaruhnya tidak dapat merusak generasi penerus bangsa yang saat ini kita kenal dengan generasi milenial. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Baik, jadi kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal tersebut yaitu Pancasila merupakan penentu yang dipercaya dapat meluruskan arah pembangunan karakter generasi milenial, di mana generasi muda Indonesia ini berfungsi untuk mengembangkan karakter positif melalui tekad yang kuat untuk menjunjung nilai moral serta internalisasi terhadap kehidupan nyata. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kesimpulan yang saya ambil, Pancasila dalam kehidupan generasi milenial ialah memfilter atau menangkal hal-hal negatif yang masuk dari luar. Pancasila masih relevan dalam kehidupan generasi milenial dengan 2 syarat. Pertama, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Sekian dari saya kembalikan kepada Rina. Itulah tadi pemaparan kesimpulan dari rekan-rekan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada kelompok selanjutnya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan pertama-tama saya Nurul Fajri dari perwakilan kelompok 6 dan rekan-rekan saya ada Siti Nur Alifia Kasmir AR, Silvani, Nurul Aziza, dan Muh Fauzan Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk mereview jurnal yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Next. Nah, dalam jurnal yang kami baca, latar belakang yang diangkat dari jurnal tersebut, yang pertama, penelitian dari jurnal itu dilakukan untuk mendalami bagaimana sejarah dan bagaimana peran Pancasila dalam perjuangan Indonesia. Yang kedua, bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi latar belakang moral, etika dalam kehidupan bangsa dan bernegara pada waktu tersebut. Selanjutnya yaitu Pancasila memiliki peran vital dalam kebijakan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia dan menjadi acuan bagi semua kebijakan pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu pemahaman kuat tentang bagaimana Pancasila dan nilai-nilainya dalam membantu masyarakat mempertaruhkan jati diri Indonesia di era globalisasi. Serta mempelajari sejarah-sejarah perjuangannya. Next. Nah, metode penelitian yang diangkat dalam jurnal tersebut, yaitu memakai metode studi dokumenter, di mana dia itu mengumpulkan data-data dari informasi dari buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, serta publisher dan sumber-sumber lainnya yang dijadikan satu yang memiliki materi dari tujuan yang apa yang ingin disampaikan. Next. Nah, dalam jurnal tersebut diawali dengan suatu kata atau kalimat yang sangat bagus menurut saya, di mana Soekarno pernah berkata, kenapa dia sangat mengucapkan terima kasih dan kenapa Anda mengagumkan saya? Saya bukan pencipta dari Pancasila. Saya hanya penggali dari Pancasila, bumi dan tanah Indonesia, dan kemudian saya gali tersebut dan saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia ini. Di mana dalam jurnal tersebut itu banyak diangkat beberapa hal, di mana dia itu membahas tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana peran Pancasila dalam perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana peran Pancasila dalam sosial, budaya dan keadilan, kesatuan serta keseimbangan pada waktu tersebut. Nah, dalam jurnal tersebut jurnal ini juga disampaikan bagaimana pembentukan Pancasila yang berawal dari sidang BPUPKI dan sebagainya, dan juga membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda, di mana Pancasila di sini sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi suatu semangat pejuang dan mencapai kemerdekaan, di mana Pancasila itu sebagai moral dan etika, di mana nilai-nilai perjuangan saat melawan penjajah, Pancasila sangat berperan penting untuk menyatukan bangsa Indonesia. Mungkin next, selanjutnya mungkin dari jurnal yang saya sampaikan itu yang kami review, mungkin kesimpulan yang saya dapat sampaikan itu cuman beberapa kalimat. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memberikan kesimpulan atau pendapat tentang bagaimana pandangannya tentang jurnal yang kami review.
Baik, adapun kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal yaitu Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang merupakan landasan moral dan etika yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia penting untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan Pancasila sebagai ideologi nasional, karena dapat membantu menjaga persatuan bangsa dan memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Pengkajian dan penelitian Pancasila sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan jurnal yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dijadikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memerdekakan diri dari penjajahan Belanda dan kemudian dijadikan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. Pancasila dianggap penting karena mengandung nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, kesatuan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Oke, kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal yaitu Pancasila bukan lahir secara mendadak, melainkan telah melalui proses yang panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua, melalui gemilangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian mengalami masa penjajahan 3,5 abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Baik, kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal adalah jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejarah dan peran Pancasila dalam perjuangan Indonesia. Pancasila menjadi landasan ideologi dan moral dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah Indonesia merdeka. Jurnal ini sangat relevan untuk dipelajari oleh masyarakat Indonesia untuk lebih memahami arti dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri. Terima kasih atas pendapat dari teman-teman saya tentang bagaimana peran Pancasila. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil reviewnya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilma, perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil mereview jurnal tentang pemaknaan siswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Mutmainah, Ruslan Kadir, Emandika Aswa, dan Muslinda. Next. Oke, yang pertama pendahuluan. Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia di dalam berpedoman berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai landasan satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa yang diciptakan untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan ikrar pemuda. Mahasiswa yang sebagai agent of change bertindak sebagai generasi yang terus mengamalkan akan pengetahuan dan pemahaman Pancasila dalam kehidupannya, karena mahasiswa sebagai tolak ukur bahwa seseorang yang dianggap berpendidikan. Next. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan pengumpulan data. Next.
Kemudian hasil pembahasan. Yang pertama, makna Pancasila berdasarkan silanya. Makna sila pertama Pancasila menurut para mahasiswa adalah berkaitan dengan ketuhanan dan ajaran-ajaran agama. Makna sila kedua Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa manusia sudah seharusnya memiliki adab yang tinggi dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, manusia tidak akan merendahkan manusia yang lainnya. Kemudian makna sila ketiga Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa makna persatuan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hal ini memungkinkan karena Indonesia terdiri dari bermacam ras, suku, bahasa, agama, sehingga tanpa adanya rasa persatuan Indonesia rentan terjadi perpecahan. Makna sila keempat Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa dalam berbagai persoalan yang dalam kehidupan haruslah lebih mementingkan kepentingan umum dan bukan individual. Kemudian makna sila kelima Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa keadilan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan tersebut harus tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, walaupun keadilan bukan berarti sama rata. Yang kedua, pengamalan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengimplementasian yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat diambil pengertian bahwa menghormati sesama, bersikap tenggang rasa terhadap orang lain, menumbuhkan kesadaran untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang ketiga, sikap mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas bangsa. Sikap mahasiswa terhadap sila pertama adalah salah satu simbol dari Pancasila adalah dengan tidak membedakan agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang lain serta saling menghormatinya. Sikap mahasiswa mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan menumbuhkan kisaran adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang ada tetapi tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Sikap mahasiswa terkait dengan sila persatuan Indonesia diwujudkan dengan adanya kesadaran mengenai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang notabene terdiri dari beribu-ribu pulau dengan beragam ras, suku, agama, dan bahasa. Sikap terhadap nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan adalah diwujudkan dengan mengutamakan musyawarah dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada. Sikap mahasiswa terhadap sila kelima lebih didasarkan pada pertimbangan adanya sarana dalam meraih tujuan, lebih berorientasi pada perasaan atau emosional. Selanjutnya, kesimpulan akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Baik, kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal adalah Pancasila sebagai tindakan rasional yang didasarkan pada nilai ketuhanan, saling menghargai, adab, dan kemanusiaan serta keadilan. Sikap mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas suatu bangsa dikategorikan ke dalam tindakan rasional dengan nilai yang didasarkan pada nilai menghormati perbedaan, nilai kebersamaan atau persatuan, tindakan nilai rasional instrumental yang didasarkan pada sarana musyawarah untuk mufakat, perjuangan untuk mencapai tujuan, dan tindakan afektif yang didasarkan pada rasa cinta tanah air. Sekian dari kesimpulan saya, serahkan kepada rekan saya. Baik, kesimpulan yang saya dapat ambil dari jurnal tersebut yaitu rakyatnya. Sebagaimana kita sebagai seorang mahasiswa merupakan siswa yang memiliki peran sebagai agent of change dan social control, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal yaitu Pancasila dapat memperkuat jati diri kita sebagai anak bangsa dengan melaksanakan pendidikan yang berlandaskan dengan Pancasila. Ya, sekian kesimpulan dari saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil
dari Jurnal Pemaknaan Mahasiswa terhadap Simbol Pancasila sebagai Identitas Bangsa, yaitu pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dan dapat diperlukan terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, khususnya kita sebagai mahasiswa, untuk pengembangan karakter baik dalam pikiran, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai karakter yang religius, peduli sosial, kemandirian, semangat kebangsaan, demokratis, toleransi, dan disiplin. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya yaitu Nurul Ilma. Itulah tadi pemaparan hasil mereview jurnal dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas jurnal terkait politik identitas, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Pancasila, yang mana jurnal ini ditulis oleh Lely Salman Al-Farisi. Next. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Suryaningsih, Nurmila, Rizwira, Fadia Adila Yusuf, Muhammad Husair Nawawi, dan Rian Irham Putra. Next. Nah, yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang dari jurnal ini membahas bahwa fenomena politik identitas yang memberi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam negara Pancasila masih kurang diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Nah, oleh karena itu, masih perlu dicari landasan teorinya agar bisa menjelaskan secara ilmiah, mengontrol, dan meramalkan apa yang sedang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi. Kemudian, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Next. Nah, adapun metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana menggambarkan fenomena yang masih berjalan, yaitu fenomena politik identitas, dan juga mendeskripsikan fenomena di masa lampau, yakni proses pembuatan dari Pancasila sampai menjadi ideologi negara Indonesia. Next. Selanjutnya, pendahuluan. Nah, pada jurnal ini dibahas terkait Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan pada setiap masyarakat bangsa, yang merupakan karya ideologi tokoh nasional, sehingga Pancasila seharusnya menjadi milik bersama sebagai anak bangsa, dan tidak boleh ada klaim-klaim yang merasa paling Pancasialis, yang mana semua harus merasa memiliki Pancasila. Tidak ada sekat-sekat sara, dukungan politik, bahkan dalam posisi sebagai penguasa atau rezim pemerintah pun bukan lagi penafsiran tunggal atas Pancasila. Next. Adapun pembahasan dari jurnal ini, yang pertama yaitu terkait politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan, yang mana salah satunya yaitu politik identitas menggunakan pola-pola dan metode praktik yang efektif yang dapat melemahkan kekuatan nasional negara Indonesia, yang pada dasarnya politik identitas ini merupakan suatu kelompok yang ingin diakui keberadaannya. Next. Dan politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu pada dasarnya ada 80% orang yang cenderung menjadikan Islam sebagai bagian dari
ekspresi etika dan kebudayaannya, sedangkan selebihnya yaitu sekitar 20% menginginkan Islam lebih jauh menjadi ideologi politiknya. Oleh karena itu, politik identitas menghidupkan kembali pengkotakan atau sekatan-sekatan dasar SARA yang sejatinya telah diserap dalam jiwa Pancasila. Next. Selanjutnya, pembahasan pada jurnal ini juga membahas terkait hubungan antara agama dan politik, yang mana kaitan antar agama dan politik itu menyentuh 3 mekanisme pokok. Yang pertama yaitu agama sebagai ideologi, yakni agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Yang kedua yaitu agama sebagai faktor identitas, yang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan kepada kelompok sosial tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial, yakni suatu tatanan sosial yang mendapat dukungan dari agama. Next. Selanjutnya, pada jurnal ini juga membahas beberapa pendapat para ahli terkait politik identitas. Yang pertama ada dari Setianingrum yang menyatakan bahwa identitas politik itu merupakan suatu konstruksi yang menetapkan posisi kepentingan subjek. Yang kedua yaitu ada dari Donald L. Marois yang mengatakan bahwa politik identitas itu sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Next. Yang ketiga ada dari Agnes Heller yang mana menyatakan bahwa politik identitas yaitu sebagai sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Dan yang terakhir ada dari Kemala Chandra Kirana yang mana menurut Kumala menyatakan bahwa politik identitas itu biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi orang asli yang menghendaki. Next. Selanjutnya, sejarah politik identitas di Indonesia. Nah, politik identitas Indonesia menurut Syarif Ma'arif menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik identitas itu lebih terkait dengan entitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Next. Kemudian, pada jurnal juga ini ada dijelaskan beberapa cara melemahkan politik identitas Indonesia, yang mana menurut pandangan Hen, pada 2007 ada 4 kebijakan yang dijalankan pada Orde Baru untuk melemahkan politik identitas di tanah air. Yang pertama yaitu tidak ada daerah yang asli. Maksud semua daerah terbuka sebagai daerah migrasi maupun transmigrasi, sehingga semua komunitas tercerabut dari akar sosial, kultural, dan politiknya. Yang kedua yaitu pemerintah Orde Baru menghindari terbentuknya kelas, karena itu persoalan SARA dikontrol sedemikian ketat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu modernisasi dijalankan supaya pengaruh etnis dan agama merosot. Dan yang keempat, untuk cara melemahkan politik identitas di Indonesia yaitu dengan negara mengatur supaya jangan ada tumpah tindih antara agama dan suku. Karena dengan cara ini persatuan tidak pernah ada dan pemerintah pusat tidak terancam. Next. Kemudian ada beberapa penyalahgunaan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu mengancam keutuhan NKRI, yang mana
saat ini ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental. Selanjutnya, yang kedua yaitu menimbulkan adu domba atau perpecahan, yang mana sejatinya politik yang mengatasnamakan identitas akan dapat membawa dampak adu domba antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang ketiga, ada ancaman terhadap pluralisme, yang mana pluralisme ini terdiri dari dua kata, plural yakni beragam dan isme yang berarti paham atas keberagaman. Definisi dari pluralisme ini seringkali disalahgunakan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas. Next. Selanjutnya ada menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik, yang mana polarisasi isu pribumi dan non-pribumi juga tak bisa dianggap sebagai hal yang lalu, yang mana memori kita masih segar mengingat kerusuhan yang menelan korban jiwa tak terpercikkan di hari jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu ada membawa perselisihan atau konflik, yang mana perselisihan soal agama dan klaim keutuhan tentu tak akan pernah selesai. Bahkan seorang yang mengaku ateis pun pada hakikatnya tak mungkin menyangkal adanya keberadaan zat ilahiyah. Next. Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI akibat adanya penyalahgunaan politik identitas, maka dibutuhkan langkah strategis dalam menata hubungan dinamis antar Islam yaitu dengan Pancasila, yaitu melalui upaya harmonisasi. Nah, menurut Nasaruddin Umar, pada tahun 2019 ada 3 konsepsi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi antar Pancasila dan Islam. Yang mana yang pertama yaitu menetapkan Pancasila sebagai melting pot. Yang kedua yaitu ada melahirkan sivil sosial. Yang ketiga yaitu nasionalisme terbuka. Sekian pembahasan materi dari jurnal terkait ancaman politik identitas. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk menarik kesimpulan terkait materi tersebut. Baik, dari jurnal tersebut dapat saya simpulkan bahwa penyalahgunaan politik identitas merupakan suatu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti mengancam keutuhan NKRI, menimbulkan adu domba dan perpecahan, ancaman terhadap pluralisme, menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik, serta membawa perselisihan atau konflik. Untuk memenangi pertarungan politik ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengelola, maka diperlukan pemikiran dalam langkah yang jauh lebih strategis dari negara. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, jadi kesimpulan dari saya yaitu dalam hubungan agama dan politik ada 3 mekanisme pokok, yaitu agama sebagai ideologi, agama sebagai faktor identitas, dan agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait politik identitas seperti Setia Ningrum, Donald L. Morowitz, Agnes Heller, dan Kemala Canda Kirana. Sekian dari saya serahkan ke rekan saya. Baik, pun kesimpulan dari saya berdasarkan hasil pembahasan jurnal adalah penyalahgunaan politik identitas di Indonesia menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik serta membawa perselisihan atau konflik antar perselisihan soal agama dan klaim ketuhanan yang sudah sangat rasional yang dipaparkan oleh seorang ahli bernama Dostoevsky.
Baik, sekian dari saya limpahkan kepada materi selanjutnya. Simpulkan. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sekian, saya serahkan ke rekan saya. Baik, itulah kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan materi terkait politik identitas. Jadi pada dasarnya penyalahgunaan politik identitas menjadi hal utama yang memicu hancurnya persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Politik identitas harusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, politik negara yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, dan egoisme partikularistik. Nah, Pancasila sebagai garda terdepan dalam menata hubungan dinamis antar masyarakat agar tidak menyalahgunakan lagi politik identitas dalam membuat paham-paham sendiri yang merasa mampu menunjukkan ketidakadilan dalam dirinya. Nah, sekian pembahasan materi kami. Saya serahkan kepada moderator dari kelompok 1. Baik, itulah presentasi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8 dari kelas P3H. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, presentasi kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelas P3H, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi hari ini. Silakan live teman-teman. Dadah. Yes, besok tidak kelas offline dah. Sip, mantap. Baik.